warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وامطر علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, para perindu syafaat Nabi, para pecinta-pecinta ilmu, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, semua yang berhubungan baik dengan kita, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi hidupnya fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ngaji kita masih di seputar khusyuk di dalam salat. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ada beberapa cara-cara termudah, ya, paling mendasar untuk kita khusyuk, ya. Pada prinsipnya khusyuk itu adalah
dua perbuatan, ya. Perbuatan zahir yang perbuatan batin, ruhani. Tetapi yang harus ditonjolkan adalah ruhani, batin, hati untuk dihadirkan mengingat Allah. Itulah namanya khusyuk. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, nah, lanjutan yang kemarin, ini dijelaskan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Berkata siapa? Umar bin Khattab terhadap seorang lirajulin tata'a raqabatihi. Terhadap seorang laki-laki yang memperlama, memperpanjang rukuknya di dalam salat. Jadi lehernya, rukuk namanya rukuk, lehernya ke bawah. Nah, nyaman rukuk nggak nikah. Jadi ada seorang laki-laki salat lama, di luar kewajaran lama, rukuk ini kan lama, rukuknya lama. Nah, kemudian Imam sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar, anika melihat dan mengatakan kepada orang yang rukuk itu, ya sahibar raqabati, wahai saudaraku yang rukuk, irfa' raqabataka, nah, angkat lehermu dari rukukmu. Nah, tuli pamare rukukun ban, cek bit abit rukuk. Nah, maksud tanya nikah, abit ke nikah di luar kewajaran, rukuk lama. Sayyidina Umar mengatakan irfa' raqabataka, angkat lehermu dari rukukmu. Maksudnya tuli pamare rukuk ban, macek babita. Napa pas dabuna Gusti? Adabuna Sayyidina Umar. Laisal khusyu'u fir riqab. Khusyuk itu bukan terletak pada lamanya engkau ruku, tetapi wa innamal khusyu'u fil qalbi. Sesungguhnya khusyuk itu ada di dalam hati. Lah nikah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ingin dijelaskan, bahwa pekerjaan ruku, pekerjaan salat yang khusyuk itu ada dalam perbuatan hati yang dominan di dalam salat. Lah, beni lamana bacaan, beni abit perbuatan, tapi bagaimana kerjanya hati, ingatnya begitu cepat dengan Allah. Lah nikah. Makanya makin latih ate kula pun panjenengan ki syekh khusyuk yang selalu tenang mengingat Allah. Bermecarana. Makanya ulama-ulama ini kan abrik jalan melalui apa? Latihan dengan lisan dulu. Makanya pakon maca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, biar lembut hatinya. Makanya ya ceria tikeran ben ulama-ulama kita nang musolla nang masjid. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mohon ampun kepada Allah. Nika ate mari lembu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa tenang. Lah ya ceri kelu. Maka namun kita istighosaan, tikeran, norok tikir ate mari locer. Dekian kalau sudah terbiasa lisan mengingat Allah, ate norok bunte engak ke Gusti Allah. Karena ini nanti yang dipertontonkan di hadapan Allah, kerja hati dekian. Lah ni kakile. Laisal khusyuk fir riqab. Bukan dikatakan khusyuk beunbit ma'abit aruku. Belum tentu. Aruku abid, sujud abid, belum tentu. Mik nyida. Mun nyida sarian gini mas. Maca abid ruku. Tili tanya aki, nah doa di mana? Doa ke Mekah lah. Puh, sokman benih apa? Wo nyida tadi dong. Benih khusyuk nyida. Makanya wa innamal khusyuk fil qulub. Oh, jadi sesungguhnya khusyuk itu di dalam hati. Makanya makin kula pun panjenengan ajar nika ate nika. Jangan diremehkan nika.
Banyak kata kemarin orang montak khusyuk, lah solat tani kan nilainya berkurang. Bahkan tak nilai kini lah. Cuman apa? Cuman sudah orang kini masuk sudah masuk syariat tak tinggal solat. Cuman pas tak ada nilai ya pas. Perak kari kolakuan perak. Lah, yo masuk ke kantor, keng montak acek klok tak nyamaki masuk tan. Lah. King Kancan ngocak, boh, enggak pak, ini sudah masuk pak, bersama saya kemarin sehari penuh, mana buktinya? Kok enggak ada di daftar hadir? Tak ngisi daftar hadir, tak cek clock, tak saya ngamangkin, tak yang masuk banten. Lah, itulah solat. Apa jengkia? Dhair Allahu Akbar, ruku. Tapi ate yang tak hadir, masuk ke nikah, king tak anyama hadir. Karena apa? Ada tolesa. Loh kenika. Ada daftar hadirnya. Kengen tak disangsi tadi kata. Karena ada temannya ki ngaca. Kenapa? Oh, masuk nih apa? Oh ya, besok lain kali daftar hadir diisi ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya lupa. Lah, tapi si penting masuk kenika. Lah, kita nah, asolat menisi penting bera asolat. Tapi bagaimana solat kita masuk ke daftar hadir hati kepada Allah. Si hadir khudurul qalbi. Hadirnya hati mengingat Allah. Lah nika nyoonang kini kan. Makanya setiap solat panjenengan mare bejeng ki. Setiap ruku, setiap sujud ki terakhir anyoon ya Allah rezeki ya Allah di setiap solat kenikmatan ya Allah di setiap ibadah kelezatan ya Allah abtina mata arasaki kelezatan na salat abtina mata arasaki kelezatan na ibadah ya Allah loh ani minta nih kan salat selezata senikmata ibarat kita makan bagaimana makan kita seadrep oh aduh nyaman. Bukan dilihat dari menunya, tapi bagaimana kita merasakan nikmatnya menu kenika. Karena menu kadang tak menentukan nikmat. Tergantung orang kenika bagaimana menggunakan menu kenika. Oh. Sate belum tentu nikmat bagi orang yang derena tengki. Mata kakan sate engko mak geblaki lah nika. Lah tetapi cukup kering belum tentu tidak nikmat. Orang yang pecandu senang ke cukup kering segalanya. Sekak bodoh cukup ni ada, seikakan bakun cukup kering. King sakoni cukup tekinga kakapi. Oh banyaan kok teking je dah. Lah lagi ni. Oleh karena itulah kula pun panjenengan harus belajar menghadirkan hati di setiap gerak langkah kita, khususnya anika dalam salat. Makanya apa biasa apa nika ingat ke Allah, hati kita ingat kepada Allah. Kemarin sudah disampaikan cara-caranya. Jadi seakan-akan kita salat terakhir seakan-akan besok mati pun. Berarti salat ongkuan mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nika bagaimana? Kenika cara kita. Nah, ini sebagai bentuk napanya mana keyakinan kita. Bagaimana orang-orang sahabat, orang-orang sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama, orang-orang saleh yang salatnya berkualitas. Nah, ini kan di sini dikisahkan gitu. Hikayati fi khusyu'is salihin. Jadi hikayat cerita-cerita orang-orang saleh yang salatnya khusyuk. Nah, ini kan. Yang pertama, ini kan menarik nih. Kang kui abok mare. Ya mun kita mau mencontoh nikah, bagus. Tapi mungkin tidak bisa 100%. Kelas kita mungkin bertahap kian lah. Yang mana kira khusyuk itu berjenjang. Mulai masuk pas ke tingkatan sahabat. Hebat kenika. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha dan mendapat ridho'na Allah. Qala Abu Darda. Nah, ini lagi. Qala berkata siapa? Sahabat Abu Darda. Abu Darda ini ke sahabat Nabi. Beliau mengatakan, kana yusma'u azyazu qalbi Ibrahim Khalilur Rahman
ya, alaihi salatu wassalam. Idza qama fi sholati min maisarati milin khaufan min rabbih. Nah, nikah. Allah ki. Ya Allah, beliau mengatakan nikah ki terdengar napa? Denyut nadi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Khalilullah ki. Beliau ni kayak kocak Khalilullah. Beliau dikocak Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasihnya Allah lah nikah. Kekasih Allah. Cinta nikah. Kocak Khalil nikah dari Mikhal. Napa ni? Mikhal nikah kalau dalam bahasa Arab nikah tusuk gigi. Ya. Nikah tusuk gigi men. Kayak congkean gigi lah. Nah, anapa mak kocak ke nikah? Karena tusuk gigi kan nikah masuk ke pori-pori nikah. Kala selana. Nah, jadi dikatakan Khalilullah. Makanya Nabi Ibrahim kan mendapat gelar apa? Khalilullah. Cintanya itu masuk ke relung-relung hatinya. Beni perak ke zahir masuk ke napa ki? Ke pori-porinya pun, ke sela-selana nih ke hati, ke sekujur tubuhnya penuh dengan cinta kepada Allah. Ini kayak sebut ki. Ketika Nabi Ibrahim sholat pada saat berdiri, nika denyut hatinya, denyut jantungnya. Jantung ini kan amunyi kan? Detak hati, detak jantung. Duk, 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 duk. Loh, anika terdengar sampai 1 mil. 1 mil ni ke jarak jauh ni kan. Cik sehingga makin ni kan kikiluan ni kan. Terdengar. Misalnya kula abajang makin kan je. Detak jantung kula ekaeding keperapatan. Tuk 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 tuk. Anapa mak ekaeding? Karena khaufan min rabbih, takut kepada Allah. Oh, nika bokton abajang. Tuk 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 tuk. Nika bokton abajang nika. Takut karena ketika salat berdiri dengan siapa dia berhadapan. Loh, lain mainan. Kula panjenengan we tak pernah antar ke pendopo. Pas yolok ben Pak Bupati antar ke pendopo. Sih. Ngitik pesoro sapatu. Sora afutua kwa ben Pak Bupati. Kemudian mendapat penghargaan. Oh, ngitik dari kanjo ngitik tak pernah antar ke pendopo. Oke. Dobak ke pendopo sok anu sapatun buka. Bo mak buka bo can kula masjid ni kawa. Bo tak tahu. Lah, anapa karena tak pernah ke pendopo. Afoto ben Pak Bupati ngitik. Anapa mak ngitik? Karena berduaan dengan penguasa di kabupaten gini kan. Ki belum bi presiden gini kan. Ngitik muka duaan ben presiden. Lah, anika dengan pencipta semuanya Gusti Allah. Ngitik ngeter nih. Coba khaufan min rabbih, karena takut dengan Allah, takut canggolang nika. Coba dari khusyuknya nih Nabi Ibrahim nih. Makanya disebut Khalilullah, cintanya merasuk menguasai seluruh relung-relung kehidupannya, relung-relung jiwanya. Nah, makanya kocak Khalilullah. Lah, kocak Khalilullah, Khalilur Rahman. Lah, nikah Gusti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muka-muka kita ngauliah barakahnya beliau. Ji asalat bisa khusyuk. Biar deg-degan dia mana pajang. Ya, tuk-tuk-tuk nager. Kaburu semaria. Ki aneka cuma detak jantungnya tergetar kuat. Ki Allah. Lah. Ruwiya an Ali ibn al-Hasan rahimahullah, ya. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain, Ali ibn al-Husain, Ali bin Husain nikah putra dari Sayyidina Husain, namanya Ali. Nah, Sayyidina Husain putranya siapa? Sayyidina Ali. Nah, kepada penyama abana nih. Ali bin Husain. Nah, nikah rahimahullah. Nikah diceritakan Sayyidina Ali bin Husain rahimahullah nikah annahu kana idza tawadda'a isfarra lawnuhu fayaqulu lahu ahluhu ma hadha alladhi
ya'tarika anhul wudu. Nah, anika ketika beliau wudu ngeter badanna, ngitek pucat mukanya. Coba Sayyidina Ali bin Husain anika tatkala berwudu wudu nika ibuktona atu wudu, setiap wudu nika pucat mukanya, gemetar badannya, ngitek beni teng celepa wani mun kita ngitek kan teng celepar lah anika bukan ngeter. Tanya akiban keluarganya, kenapa engkau seperti ini? Apa yang membuat engkau tatkala berwudu kau gemetar, kau pucat? Kemudian Sayyidina Ali bin Husain beliau mengatakan, ngendikan fayaqulu, beliau berkata, atadruna baina yaday man uridu an aqumu. Kau tak tahu aku sebentar lagi mau berdiri, mau menghadap siapa aku berdiri. Apa jengkok salat ngadep siapa? Tak tahu ban. Oh, ngadep ka Gusti Allah, ngitik gemetar takok cangkolang. Oh, nika kekhusyuan luar biasa nika. Nika ki muka-muka rezekian walaupun 1% mengalir kepada kita kekhusyuannya. Nika takok nika. Nah, kadang mbak nika tak sadar cak abak nika nyempe ke Allah. Loh, cuk pita kiban makhluk nika pangeran. Nika coba. Ben tak tahu ben. Engkau ngadep ke siapa ya? Berdiri ngadep ke siapa? Hari yang ngadep ke Allah. Takok tak kasokan Gusti Allah. Mangkan kok takok ngitik gemetar pucat. Ya Allah. Nika coba. Takok ke Gusti Allah. Nika kelas sahabat Sayyidina Ali bin Husain rahimahullah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah beliau. Paling tidak walaupun tak ngeter, tak pucat, wudu pun mulai sadar kita mau menyembah Allah. Mulai wudu, ya Allah. Senang kan, jiwanya tenang lah. Anika tahapan-tahapan untuk khusyuk di dalam salat. Nika belajar kula pun baca dengan gi. Bada saya ngitek bektona wudu. Bada teng celepa demam komat ki. Asam urat komat ajalan kiki bon. No. Beni karena ngeter ka pangeran beni. Ngeter banyak gelu ngakan otok bencambah ki. Allah asam urat tak komat lah. Apa jang tak pada khusyuk bas lah. Anika coba berbeda. Subhanallah. Nika kelas orang-orang sesaleh. Nika. Satu lagi. Nika menarik. Inna tabi'i. Nah. Ada dari seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in. Nah, nika tabi'in nika di bawahnya sahabat. Nah, sahabat. Nah. Tabi'in. Jadi Urwah bin Zubair, namanya Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita mendapat barakah beliau. Ibna Asma binti Abi Bakar. Nah, nikah putranya Sira Asma binti Abi Bakar. Putranya Sayyidina Abu Bakar. Berarti saya nih kah? Cucunya Sayyidina Abu Bakar. Siapa namanya? Urwah bin Zubair. Lagi. Lah nih kah? Bon. Nah. Suatu ketika beliau nikah punya penyakit. Nah, diceritakan lanjut nikah kisahnya. Nah, Anika beliau punya penyakit namanya penyakit kanker di betisnya, kanker betisnya, sehingga divonis oleh dokter ini penyakit tabib divonis oleh tabib oleh dokter ini Pak harus diamputasi kudu ketok karena muntah ketok menjalar kanker badan betisnya. Nah, terus bagaimana caranya? Begini Pak, siap Cak Epon, Urwah, silakan. Kalau ini untuk kemaslahatan kesembuhan, saya rela kehilangan betis saya. Cak Nase, Urwah kenika. Oh iya,
Tapi begini kata dokter, agar bapak, agar saudara tidak sakit, harus minum obat bius, kan? Panjenengan mau dioperasi, masa langsung pas etat tak? Enten kau nginom obat bius. Nah, obat apa? Obat bius. Biar panjenengan tidak sadarkan diri dan biar enak saya bekerja, tidak kesakitan panjenengan. Nah, perhatikan nih kisahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Zubair bin Urwah bin Zubair, ya. Kemudian beliau mengatakan, tidak, saya bagaimana mungkin saya bisa mau minum obat yang bisa menghilangkan akal saya untuk mengingat Allah. Tanda. Karena ketika orang abuse, hilang akallah. Ketika hilang akalnya, kan hilang pas mengingat Allah. Nika coba. Tak boron nika. Abuse tak boron. Nginum obat bius tak boron. Pas berema pas. Napa tak sakit mpian? Mon abuse nika. Pas tak ndek pas. Akhirnya napa? Kata Urwah bin Zubair, begini saja. Kalau kau ingin mengamputasi, memotong betisku, kakiku ini, silakan potong, amputasi pada saat saya sholat di tasyahud terakhir duduk saya. Pedeng pas, kerak pas. Nah, coba tanpa bius, tetapi pada saat sujud, pada saat sholat, pada saat apa? Tasyahud. Nah, sudah, ampun bos. Nah, idza ana dakhaltu as-salata wa kabbartu takbiratal ihram, ya. Wa jalastu liqira'ati tasyahud. Nah, faqta'u saqi. Nah, kemudian ketika masuk dalam solat saya bertakbir dengan khusyuk, kemudian saya duduk dan terakhir saya duduk tasyahud, silakan kau potong kakiku, potong amputasi betisku. Ampun, pada Allahu Akbar, larut pun dalam solatnya. Nah, maksudnya larut dalam salatnya, khusyuk, tenggelam dalam kenikmatan di dalam salat, tak engak kesalahan Allah. Nah, ketika duduk Allahu Akbar, terakhir at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, larut, kemudian pas dipotong pas. Tak enggak apa, tak macering sakit. Ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian digotong. Napa? Karena pun banjir dere, digotong ke kamarnya dan tak enggak napa. Berema tang betes, ampun lestari. Allah. Coba nika kelas tabiin. Kula ban panjenengan bederengi kepak nih. Allahu Akbar, rengi kepak. Bodoh rengi boleh, kepak boleh. Apa jeng kepak rengi, lah nikah tak tahan kek rengi lah, berarti kekhusyuan kita ya rendah kan. Nah, maka nikah berat nikah. Ya tidak harus sama dengan ini, paling tidak ini gambaran bagaimana salat menghadirkan hati untuk mengingat Allah. Nikah larut bon nikah bon. Sampai tak kerasa diamputasi tak kerasa. Nikah solat sah tabiin nikah benih solat sahabat ki. Nikah solatnya tabiin. Oleh karena itulah sering-seringlah kita memohon kepada Allah agar Allah berikan rezeki khusyuk di dalam salat dan khusyuk di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Bon, ini beberapa 3 kisah nih lagi bagaimana khusyuknya kaum salihin di dalam salat. Nikah kelas orang soleh, tak pakai banyak tusan aja, berema baabeun sebanyak tusan pas tak mau belajar khusyuk dekat
Allah. Nah, ini caranya bagaimana kita mengingat Allah dan belajar untuk konsentrasi khusyuk di dalam salat. Moga-moga 3 kisah nikah menginspirasi bagaimana kita salat dalam keadaan khusyuk sempurna. Nika ajar nika. Wabaan nika. Kak kula ajar ki ya tak bisa ki enggak nika ki. Ajar, belajar, nyoon riyadhah nika. Mon parno nika tapai ka Gusti Allah. Tangisi setiap malam ki. Tangisi, cak berak nangisi selain. Tangisi ya Allah, abdina abajang mata sampurna ya Allah, abdina abajang ate mata ngeter, ate mata biasan, ate mata merasakan nikmatnya salat. Ketika takbiratul ihram ate tak tenang, ketika sujud ate mata merasakan nikmatnya sujud ya Allah. Berikan ya Allah kepadaku rizki untuk kenikmatan di dalam beribadah kepadamu. Nika tangisi, maca Fatihah, istighfar saibu kali. Karena ate kini punya tuh nangis setiap malam. Kan mbak jarang nangis ke Gusti Allah minta tentang kelezatan salat. Si paling banyak apa? Pese saya benta, ki rojeke, yo benta ki ya. Tapi nikah diutamakan loh, diutamakan. Karena mun tak ada kenikmatan, nah tak rasa nikmat pas. Nah, makanya aku lepas panjenengan mun mari vejeng astua dimanapun saja, ayo sisipkan. Mun bisa benih sisipkan, jadikan napa doa utama nih agar kita diberikan rezeki yaitu nikmat lezat kerua lezat di dalam salat mampan pas pejengnya lagi. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita, kelezatan, kenikmatan di dalam ibadah, khususnya di dalam salat. Ngoleh barokana Nabi Ibrahim yang kita ceritakan tadi, ngoleh barokana Sayyidina Ali bin Husain yang kita ceritakan tadi, ngoleh barokana Sayyidina Urwah bin Zubair dan para kaum-kaum salihin yang lainnya. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه والله الموفق إلى أقوى بالطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.